kita masuk ke pembelajaran inti. Pembelajaran inti ini kita Bapak Guru akan bagi kelompok. Nah, jadi bagi kelompok ini, kelompok yang pertama, kelompok A. Kelompok A ini membahas tentang syarat-syarat wudu. Syarat. Lalu kelompok 2 atau kelompok B ini dia membahas tentang rukun wudu. Nah, sedangkan yang ini adalah kelompok 3 dan membahas tentang rukun wudu. Sudah paham? Sudah. Oke, Bapak Guru ulangi. Yang ini tentang rukun wudu, sunnah wudu. Yang ini tentang rukun wudu dan yang ini tentang syarat-syarat wudu. Oke, sekarang mengambil tempat. Oke. Yang ini. Nah, yang sana masuk ke sini. Ambil kursi. Oke. Kursi. Ya begitu ya. Macam dong ini, macam kelompok 2 ini. Macam kelompok 2. Ya. Oke. Balik. Macam kelompok 2. Sekarang kalian diskusi sesuai dengan kelompok dan materinya masing-masing. Kelompok 1 ingat. Kelompok 1 diskusi tentang rukun wudu. Dan kelompok 2 tentang syarat wudu. Nah, sedangkan kelompok 2 tentang rukun wudu dan yang kelompok 3 tentang sunnah wudu. Nah, selesai daripada itu, baru nanti kita akan mengumpulkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kembali ke posisi yang semula. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Presentasi hasil diskusi ini pertama dari kelompok 1. Olehnya itu, pada ketua kelompok 1 atau A maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kepada ketua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat wudu. 1. Islam. 2. Orang yang belakang. 3. Masuknya waktu. 4. Tidak ada yang menghalangi. 5. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan aplaus kepada kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan judul rukun wudu. Kepada ketua kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukun wudu. Mulai dengan diat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai membasuh dua belah tangan sampai kedua siku. 4. Membasuh kedua kaki. 6. Tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Oke, ketua kelompok kembali ke tempat. Oke. Sekarang kelompok 3, kelompok yang terakhir. Kepada ketua kelompok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sunnah-sunnah wudu. 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh telapak tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Memasukkan ke lubang hidung. 5.
melipir celah-celah jari, tangan, dan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal kepada kelompok 3. Pada kedua kelompok kembali ke tempat. Oke, sekarang aku akan simpulkan tentang hasil diskusi kalian tadi. Nah, yang pertama tentang syarat. Dan alhamdulillah anak-anak sudah mengetahui tentang syarat, sunnah, dan wajibnya berwudu. Oleh itu, Pak Guru akan menyimpulkan yang pertama tentang syarat-syarat berwudu. Yang adalah masuknya waktu, dan yang keempat itu tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Itulah syarat-syarat wudu. Nah, lalu yang berikutnya tentang rukun wudu. Yang pertama harus kita niat. Kerjakan sesuatu harus disertai dengan Niat. Innamal a'malu binniyat. Kerjakan sesuatu harus disertai dengan niat. Oleh itu rukun pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, dan yang ketiga adalah membasuh kedua belahan tangan sampai ke siku. Siku ini. Membasuh sampai ke siku. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Yang tertib itu harus mulai dari awal sampai ke akhir. Tidak boleh dari akhir sampai ke awal. Oke. Yang terakhir adalah tentang sunnah wudu. Yang pertama harus membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Ini tangan ini harus membasuh. Ya. Yang ketiga harus berkumur-kumur, dan yang keempat harus kasih masuk air ke dalam lubang hidung. Nah, yang berikutnya harus kasih masuk air ke dalam telinga. Kita harus kasih bersih. Nah, dan yang terakhir itu, yang berikutnya itu kita harus mencuci, membasuh celah-celah kaki maupun jari. Ini celah-celah. Nah, dan yang terakhir itu harus berdoa. Berdoa sesudah mengambil air wudhu. Itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang wudhu. Nah, oke, sebelum Bapak Guru akhiri, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Pas. Oke. Alhamdulillah, karena anak-anak sudah paham tentang apa itu wudu. Sekali lagi, kalau sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu untuk mensucikan diri. Olehnya itu, sebelum Bapak Guru akhiri, insya Allah besok atau minggu depan kita akan kembali dan bertemu untuk membahas tentang materi-materi yang berikutnya, yaitu tentang salat. Itulah yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.